Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang berada di sektor energi, seperti apa pergerakannya dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk saham-saham yang berada di sektor energi. Apakah masih ada kesempatan untuk kita mengoleksi saham-saham tersebut, atau apakah kita lebih baik mencoba move on dari saham-saham yang berada di sektor energi. Jadi di video kali ini kita mencoba sedikit fokus kepada saham-saham yang berada di sektor energi, supaya teman-teman tahu dan juga jangan sampai kejebak ketika ada terjadi suatu perpindahan sektor, teman-teman. Karena hal yang harus teman-teman perhatikan adalah perpindahan sektor. Itu merupakan suatu hal yang cukup penting dan bahkan sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Karena kalau seandainya sektor itu berpindah dan teman-teman masih berada di area sektor tersebut, itu akan cukup berbahaya untuk pertumbuhan portofolio teman-teman. Contoh kita kembali ke backtest seperti masa lalu, teman-teman boleh perhatikan sektor seperti bank digital dan juga ada sektor teknologi. Pada waktu tempo lalu, saham-saham tersebut berada hype-hype-nya. Namun ketika sektor beralih ke dalam energi, teman-teman dapat perhatikan bahwasanya saham-saham tersebut itu telah transisi dari tren bullish ke tren bearish-nya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisa apakah masih ada kesempatan atau probabilitas untuk kita koleksi saham-saham yang berada di sektor energi, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita sampai ke saham-sahamnya, saya ingin forecasting terlebih dahulu untuk composite index IHSG kita seperti apa ke depannya. Sebenarnya kalau kita lihat secara majority trend, kita lihat dari weekly time frame, teman-teman akan dapat temukan bahwasanya secara teknikal tren IHSG kita belum kemana-mana. Dan teman-teman akan temukan bahwasanya secara majority indeks kita indeks kita itu sedang berada dalam fase sideways ya, teman-teman dapat temukan. Dan kalau kita turunkan time frame dan secara secondary trendnya, teman-teman akan temukan bahwasanya ada potensi indeks kita menguat ke level harga 7.353. Namun kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ada suatu area yang harus kita perhatikan juga, karena kalau seandainya area ini dia akan breakdown ke bawah, tentu itu akan membuat suatu hal yang cukup buruk untuk structure market indeks IHSG kita ke depannya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ada level penting di level harga 6.960 yang harus teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau seandainya indeks kita breakdown ke bawah, itu merupakan suatu hal yang cukup teman-teman perhatikan atau bisa menjadi suatu hal yang kita asumsikan sebagai warning bahwasanya indeks kita tuh menjadi suatu hal yang cukup buruk untuk kita trading kan ya, apalagi kita terlalu agresif di market gitu. Jadi kalau seandainya indeks kita break di bawah 6.960, kemungkinan besar dia akan mendekati area bottoming-nya. Teman-teman akan temukan dia akan dekati area bottoming-nya. Jadi kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 6.960, ya kita akan lebih baik buy on weakness di area-area 6.800 gitu. Tapi kita akan lihat aja, kita masih menarik sebenarnya untuk teman-teman cari saham-saham apa aja yang berada di indeks kita, karena secara price action memang indeks kita masih menarik untuk teman-teman cermati ya, karena masih ada potensi dia melaju ke atas di level harga 7.353 gitu. Oke, nah kita langsung saja sampai ke topik pembahasan. Namun sebelum kita sampai ke saham-saham sektor energi, ada satu saham yang ingin saya bahas di video kali ini. Ada saham MTEK kalau teman-teman perhatikan. Jadi MTEK ini sebenarnya ini bukan video pertama kali kita buat. Di sini teman-teman perhatikan secara minor trend, teman-teman temukan bahwasanya dia telah break dari channel trendline-nya. Teman-teman boleh perhatikan di sini, dan dia sudah mulai landing ke atas, teman-teman. Tapi memang akan banyak suatu pola yang akan teman-teman perhatikan. Di sini kalau teman-teman perhatikan dia seperti membuat inverted hand shoulders. Nah, yang dimana teman-teman bisa temukan ada sebuah key level penting yang harus dia break. Yang dimana ketika dia break area key level penting ini, tentu inverted hand shoulders ini telah valid, teman-teman. Kita buat dulu chartnya supaya lebih presisi. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan metode inverted hand shoulders, ya teman-teman menunggu dia break key levelnya itu di atas 1695. Jadi perhatikan aja di perdagangan besok, kalau seandainya dia mampu break di atas 1695,
ya itu tandanya inverted head and shoulders-nya telah jadi dan kemungkinan besar dia akan lanjut jalan. Namun kita sudah pernah rekomendasi dari harga 1.600-an. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry kembali atau average up, ya tunggu konfirmasinya ketika dia benar-benar break di atas 1.695. Jadi teman-teman juga harus mengerti bahwasanya ketika harga jalan bukan berarti kita beli di atas, enggak. Tapi yang kita butuhkan adalah sebuah konfirmasi ketika suatu key level penting di-break oleh pergerakan harga, tentu demand-nya itu udah mulai ngotot di market, teman-teman. Dan kita butuh konfirmasi hal yang seperti itu ketika teman-teman ingin follow the trend suatu pergerakan harga gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry MTech, tunggu aja momentumnya atau konfirmasinya ketika dia benar-benar break di atas 1.695. Jadi misalnya dalam beberapa hari dia benar-benar mampu bermain di atas 1.695, ya teman-teman bisa buy on breakout untuk saham MTech ini. Secara price action menarik karena dia sudah ada potensi untuk reversal dari trend bearish ke trend bullish-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat saham Medco, teman-teman. Ini salah satu saham yang bergerak di bidang energi. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita lihat secara weekly-nya dulu. Kalau kita lihat dari weekly-nya, memang dia sudah dekat area resisten. Teman-teman akan temukan di sini memang area resistennya kurang lebih ada di level harga 1.355. Namun di sini teman-teman akan temukan ada sebuah volume yang sudah mengalami penurunan dan harganya sudah mengalami peningkatan. Jadi teman-teman harus ketahui bahwasanya ketika volume cenderung menurun, tetapi harga cenderung menaik. Tandanya tren itu tidak didukung dengan daya beli yang kuat, dan itu teman-teman harus perhatikan. Dan kalau seandainya teman-teman bertanya di mana sih area yang menarik untuk teman-teman perhatikan, mungkin kita nggak bisa harapkan dia jatuh sampai 870 karena terlalu jauh. Nah, sekarang kita coba follow the trend-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trend, di sini ada sebuah area kalau kita coba tarik Fibonacci, dan teman-teman akan temukan ada sebuah area yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini kita bicara sekonservatif mungkin ya. Kita bicara sekonservatif mungkin. Jadi bagi teman-teman yang tipe yang konservatif, teman-teman boleh perhatikan areanya. Nah, untuk Medco sendiri, teman-teman boleh perhatikan, kita lihat adjustment-nya dulu. Kita letak seperti ini. Kita ukur terlebih dahulu risknya ada berapa persen. Cukup gede ya, 5%. Kita lihat dulu. Untuk mulai 5% ada di mana. Nah, lebih baik teman-teman menunggu dia di 1100, di 1020. Itu jauh lebih baik untuk saham Medco. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengoleksi Medco, saya sarankan sih jangan terlalu agresif karena saham ini masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Seperti yang teman-teman perhatikan, momentumnya itu tidak dibarengi dengan volume yang gede gitu. Jadi volumenya cenderung menurun dan harganya cenderung naik. Tandanya trennya itu tidak didukung dengan daya beli yang kuat, teman-teman. Nah, lebih baik kita coba lebih konservatif. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Medco, saya sarankan coba entry di area 1020. Itu jauh lebih relevan dan stop loss sendiri cukup di bawah Fibo-nya kurang lebih di level harga 960, teman-teman. Jadi di situ kita bisa ukur stop loss-nya sendiri kurang lebih ya ada sekitar 6-7% dan itu cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Untuk Medco sendiri memang masih menarik kalau kita lihat secara eh, energinya sendiri, kita lihat oil WTI-nya, memang dia ada sebuah penurunan di beberapa waktu yang lalu, tapi dia telah break area channel trend line-nya, dan di sini kita perhatikan dia membentuk suatu demand level atau base yang dimana dia telah break dan ada potensi dia up, teman-teman. Jadi untuk komoditasnya sendiri memang minyak ada potensi dia akan kejar level harga 105 per barelnya, dan kemungkinan besar saham-saham yang bergerak di bidang energi salah satunya di minyak masih menarik untuk teman-teman cermati gitu. Tapi kita bicara entry-nya di mana gitu. Kalau seandainya teman-teman pecinta classical technical analysis yang do teori katakan, tentu teman-teman harus tahu trennya kemana dan entry-nya di mana. Itu yang paling penting. Dan untuk Medco sendiri kita telah temukan area entry yang cukup baik untuk teman-teman bisa cermati. Itu ada di level harga 1020 gitu. Terlepas dia sampai ke sana atau tidak, kita menunggu konfirmasi momentumnya seperti apa, struktur barunya terbentuk seperti apa, baru kita bisa melakukan adjustment lagi untuk technical analysis di saham Medco ini, gitu, oke? Nah, selanjutnya kita lihat ada saham Elsa. Untuk Elsa sendiri memang dalam beberapa waktu ini harganya sudah cenderung sangat signifikan mengalami kenaikan. Di sini kalau kita coba tarik ya dari channel trendline-nya, teman-teman boleh tarik seperti ini. Kita sebenarnya dapat temukan dia sedang berada dalam fase channel yang eh,
up atau bullish, teman-teman bisa perhatikan, dan dia telah break area resistennya, teman-teman. Dia telah break area resistennya di atas 360. Sebenarnya Elsa ini masih menarik untuk teman-teman cermati. Kenapa? Karena dia berada momentum yang kuat di sini, teman-teman perhatikan. Ketika dia koreksi, volumenya juga cenderung menurun, dan ketika dia naik, dia berada dalam volume yang sangat bagus gitu. Di sini kita perhatikan dia mampu bermain di atas 360. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, Elsa masih menarik untuk teman-teman cermati. Kita lihat di sini memang ada area demand level di bawah 360. Kita lihat dulu seperti ini. Nah, sekarang tugas kita untuk mengukur risknya terlebih dahulu. Risknya cukup gede kalau seandainya ke bawah, teman-teman. Kita lihat dulu untuk entry 360 ya, teman-teman. Kalau seandainya ingin entry 360, stop loss sendiri sekitar 6,7, 360. Nah, bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman boleh perhatikan level minimalnya tuh di 360 untuk Elsa, dan stop loss-nya sendiri kita lihat dulu. Kita lihat untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 340, teman-teman. Jadi kita buat seperti ini supaya tidak terlalu jauh untuk stop loss-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Elsa, perhatikan aja kalau seandainya di beberapa perdagangan besok dia coba penetrate ke bawah, baru teman-teman bisa entry. Sebenarnya sih kita tunggu juga di sini ya, kalau seandainya dia mampu break lagi di atas 380, ya itu bagus, teman-teman bisa coba buy out breakout untuk follow the trend-nya. Tapi dengan kondisi sekarang dia masih istirahat atau belum berada momentum yang tepat, lebih baik kita coba buy on weakness-nya di area demand level-nya tuh, atau area resistance become support-nya tuh setidaknya di 360 kalau seandainya teman-teman ingin entry gitu. Jadi nanti untuk gambarnya saya akan share di grup WhatsApp atau di grup Telegram. Kalau untuk di grup WhatsApp itu khusus nasabah, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk yang grup yang gratis, teman-teman boleh masuk di Telegram nantinya. Oke, itu untuk Elsa. Selanjutnya ada Saham Energy. Kita lihat Saham Energy. Jadi di perdagangan hari ini juga energi ditutup sangat signifikan menguatnya plus 13% di level harga 380. Di sini teman-teman dapat temukan sebenarnya dia break area resisten kuat dia tuh di level harga 334, teman-teman dapat perhatikan. Di sini yang menariknya, teman-teman, dia telah membuat swing low-nya, tapi dia break dengan candle yang sangat impulsif, teman-teman. Jadi kalau seandainya ingin entry memang cukup riskan karena kenaikannya sangat signifikan di perdagangan hari ini sebesar 13%. Dan kalau seandainya ingin entry sebenarnya sih memang kita wajib menunggu dia coba retrace lagi ke area demand levelnya ini. Tapi teman-teman harus ketahui bahwasannya saham energi ini merupakan saham lapis 3 yang dimana mempunyai volatilitas yang cukup gede, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba manfaatkan day trade atau juga scalper, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya besok. Dan perhatikan aja kalau seandainya harga besok benar-benar break dan close di bawah 368, ya teman-teman wajib cut loss. Dan bagi teman-teman yang tipe konservatif, tidak risk taker, ya saya nggak sarankan teman-teman masuk di saham energi ini karena sangat riskan dan volatilitasnya sangat gede. Jadi bagi teman-teman yang konservatif, lebih baik skip saham ini. Dan bagi teman-teman yang risk taker dan mengerti bagaimana caranya mengukur history ratio, teman-teman bisa manfaatkan besok selagi energi ini benar-benar mampu bermain di atas 368, teman-teman bisa entry. Tapi ingat kalau seandainya harga turun dan break di bawah 368, saya sarankan teman-teman cut loss dulu, nanti kita bisa buyback ketika dia memasuki area demand level kita gitu. Nanti untuk gambar presisinya saya akan buatkan dan saya akan share entah di grup WhatsApp atau di grup Telegram gitu, oke? Itu untuk energi. Selanjutnya ada saham Adaro, kita lihat. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya saya udah buatkan videonya khusus untuk nasabah semalam. Jadi ini saya buatkan untuk umum, teman-teman dapat perhatikan dia telah membreak area supportnya dan dia di perdagangan hari ini telah meretest area support become resistennya, teman-teman. Di sini teman-teman dapat perhatikan, saya telah buatkan gambarnya dan di sini teman-teman temukan ada sebuah area gap di level harga 3480 dan ada sebuah area support terkuatnya itu ada di area channel trend line-nya yaitu di level harga 3.200 gitu. Jadi bagi teman-teman ya yang ingin entry di saham Adaro ini saya sarankan sih lebih baik menunggu dulu momentum yang tepat karena di sini secara momentum saham ini cukup berbahaya untuk teman-teman entry dengan price action yang sekarang gitu. Jadi lebih baik tunggu dia masuk di 3450 di area gap, apakah dia akan bereaksi di area tersebut atau dia akan kejar area channel trend line-nya setidaknya di level harga 3.200. Memang kalau kita lihat secara majority trend,
saham ini benar-benar berada dalam fase uptrend atau majority trend-nya. Tapi di sini dia teman-teman perhatikan dia sedang berada di area resisten atasnya. Jadi ya saya sarankan sih kita coba stay away dulu ya, stay away dulu khusus saham-saham yang berada di sektor batubara karena sangat riskan. Teman-teman dapat perhatikan saham ini telah break dengan candle yang impulsif di sini dan dia di sini telah meretrace jadi cukup berbahaya bagi teman-teman yang ingin coba entry tanpa memikirkan risknya terlebih dahulu gitu. Jadi saya pribadi sih kalau seandainya kita cerita spekulasi lebih baik spekulasi lah di level harga 3480 sampai 3500 dan stop loss sendiri cukup di bawah 3480 gitu. Kalau seandainya dia break di bawah gapnya lagi ya lebih baik kita bicara area bottomingnya langsung itu di 3200 gitu. Oke, itu untuk Adaro ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry sih saya pribadi secara teknikal membacanya lebih baik menunggu. Kita lebih baik mencari opportunity di sektor lain daripada teman-teman memaksakan masuk di saham batubara gitu. Jangan sampai nanti teman-teman tuh kejebak seperti bank digital atau teknologi, sektor teknologi itu sangat berbahaya nantinya. Nah, ini ITMG juga. Jadi ITMG juga sebenarnya saya sudah pernah analisa sahamnya semalam ya. Memang semalam saya khusus untuk nasabah saya buat videonya. Di sini teman-teman dapat perhatikan. Saya bahkan udah khusus buat untuk saham-saham yang berada di energi, teman-teman. Karena saya nggak mau teman-teman tuh sampai kejebak nantinya di sektor batu bara gitu. Di sini teman-teman dapat perhatikan memang ini saya buat bukan untuk umum, jadi khusus untuk nasabah dan teman-teman dapat perhatikan yang ada di grup WhatsApp-nya gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan saya sudah buatkan forecasting-nya dan kita sih ingin entry di saham ITMG ini lebih baik menunggu ya. Saya lebih sarankan menunggu ketika dia memasuki area 37.675 atau kita katakan 37.700 gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham ITMG, saya sarankan lebih baik perhatikan area supportnya terlebih dahulu. Memang masih ada potensi dia up, teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena dia masih cukup jauh dari area supportnya. Saham ITMG ini pergerakannya cukup berbeda dibanding saham-saham batubara yang lain, teman-teman. Jadi saham ini memang secara valuasi masih jauh lebih bagus, terlepas price-nya, harganya mahal. Kita bicara price ya, price-nya memang tinggi, tapi bukan berarti valuasinya mahal. Teman-teman harus mengerti gitu. Jadi walaupun harganya 4 juta satu lot, teman-teman, bukan berarti harganya mahal. Gitu. Karena kalau bicara mahal atau murahnya, tentu teman-teman harus melihat secara valuasi. Jangan melihat itu secara price. Karena price itu nggak menunjukkan bahwasanya valuasinya itu murah atau mahal gitu. Kalau teman-teman bicara mahal atau murahnya gitu. Nah, jadi kalau seandainya nih teman-teman ingin spekulasi, contoh spekulasi di saham ITMG, ya sah-sah aja, saya rasa sah-sah aja. Yang penting ingat supportnya di 40.800. Kalau seandainya harganya break di bawah 40.800, ya teman-teman wajib cut loss. Jangan tanya lagi saham ini masih bisa hold atau sahamnya gimana-gimana. Ya, saya sih udah forecasting ya, saya udah buat video sebaik mungkin, saya udah forecasting sebaik mungkin, saya udah lakukan ya sekarang teman-teman hanya menjalankan tugas teman-teman tuh ukur resiko tidak sesuai dengan forecasting, cut loss teman-teman. Jadi saya sarankan seperti itu. Jangan teman-teman kita udah buat video sesusah payah mungkin, kita butuh effort, kita buat analisa semaksimal mungkin, tapi teman-teman nggak ukur resiko, ya itu sama aja gitu. Teman-teman nggak perhatikan apa yang kita sampaikan, itu sama aja gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman ingin entry di ITMG ya kan, di perdagangan besok. Ya, teman-teman tinggal ukur risknya di bawah 40.800. Nah, kita katakan 40.700 adalah area stop loss kita. Ya udah, berarti stop loss kita kurang lebih 3%. Sekarang kembali ke teman-teman. Bagaimana cara mengukur 3% dengan rupiah teman-teman gitu. Misalnya teman-teman ingin cut loss kita katakan 500.000 dari 300 dari 3% ya. Berarti kemungkinan besar kurang lebih teman-teman harus entry sebesar 10 juta gitu. Jadi kalau seandainya harganya benar-benar break di bawah 40.800, ya teman-teman wajib cut loss. Jangan sampai bertanya lagi, Pak, dia break area support gimana nih? Ya, cut loss teman-teman. Jadi berdagang itu nggak lepas dari cut loss. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur resiko gitu. Karena kita udah punya forecasting dia break di bawah 40.800 ya dia akan masuk di level gitu. Jadi ya ketika dia break jangan coba-coba teman-teman hold lagi sahamnya. Oke, mungkin dia nggak akan sampai area demand level kita. Setidaknya kita butuh informasi
Setidaknya dia membuat structure baru, teman-teman. Kita butuh informasi dia membuat structure baru, dia membuat swing low, baru kita berani entry kembali, gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar technical analysis, ya teman-teman harus mengerti metodenya. Jangan sampai teman-teman terlalu fear and greed di market, itu yang sangat berbahaya, gitu. Teman-teman harus bisa menghindarkan yang namanya fear and greed. Memang though teori katakan fear and greed itu akan selalu ada di market. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengukur fear teman-teman dan greed teman-teman. Itu yang paling penting. Lihat risikonya berapa, entry konsisten dan disiplin. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi untuk ITMG, saya harap teman-teman mengerti apa yang kita sampaikan melalui video ini gitu. Jadi kalau seandainya ingin spekulasi buy, ya teman-teman bisa lakukan, perhatikan area stop loss-nya di bawah 40.800. Kenapa? Karena kita mempunyai forecasting, kalau seandainya dia break di bawah 40.800, besar kemungkinan dia akan masuk di level kita, gitu. Oke? Itu untuk ITMG. Kita lanjut ya, takutnya video ini cukup lama, jadi teman-teman bosan mendengarnya gitu. Kita lihat saham India. Jadi Indi ini teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini juga dia ditutup uh, melemah ya, minus kurang lebih 3,27%. Memang kita lihat secara weekly chart. Teman-teman perhatikan di sini secara weekly chart dia memang berada dalam fase uptrend. Teman-teman perhatikan. Dan di sini ada sebuah support area terdekat di 2910. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba tangkap ya bisa-bisa aja. Tapi harus perhatikan kalau seandainya dia benar-benar break di bawah 2910 ya wajib cut loss sahamnya karena kita juga seperti yang saya katakan mempunyai forecasting. Kalau seandainya dia break, kemungkinan besar dia akan masuk di level kita kurang lebih di 2490 sampai 2140. Memang cukup besar areanya, nanti saya akan coba gambarkan secara presisi, jadi nanti saya akan share di Telegram atau di grup WhatsApp juga. Dan kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, perhatikan area stop loss-nya itu di 2910. Kita katakan 2900. Jadi kalau harganya benar-benar break di bawah 2900, saya sarankan cut loss sahamnya gitu. Memang secara majority saham ini berada posisi strong uptrend, tapi teman-teman harus perhatikan juga dia benar-benar berada di area resistant channel trend lainnya. Jadi teman-teman harus pikirkan juga resikonya gitu. Lebih baik kita tunggu dia structure barunya kebentuk, baru teman-teman boleh entry. Saya pribadi sih di portofolio saya jujur saya nggak punya saham sektor energi lagi karena saya mempunyai pemikiran saham ini udah terlalu overbought, teman-teman. Jadi saya sendiri mencoba mencari sektor yang lebih menarik gitu. Masih banyak sektor-sektor menarik seperti consumer good, banking dan lain-lain, teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa jangan sampai terlalu fokus di saham energi apalagi di batu bara gitu. Ada beberapa sektor energi yang masih bisa teman-teman manfaatkan, tapi jangan terlalu fokus di batu baranya gitu, teman-teman. Karena memang untuk batu bara sendiri secara technical analysis juga dia benar-benar berada di area resistant gitu atau benar-benar berada di area overbought-nya. Jadi sangat rentan untuk taking profit atau terjadinya koreksi gitu. Oke, itu untuk India. Selanjutnya kita lihat saham Antam. Untuk Antam, teman-teman perhatikan ya. Di sini memang kalau kita lihat secara majority trend, kita lihat weekly-nya ya. Kita lihat weekly-nya, dia di sini up, namun dia tidak mampu membuat new high. Teman-teman perhatikan di sini, malah dia ada kondisi landai. Kalau kita lihat secara daily time frame, di sini dia sudah mulai landai, teman-teman. Dari sini dia mulai landai. Nah, namun di sini dia perlahan-lahan dia mulai landai seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saya hapus dulu untuk WhatsApp-nya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini dia mencoba up ya, teman-teman perhatikan dia di sini mau new high atau swing low, sorry, dia mau swing low, tapi dia break, teman-teman. Kita lihat secara minority trend ya, kita melihat secara minor trend, kita nggak melihat terlebih dahulu secara majority, kita lihat secara secondary, baru kita lihat minor trendnya. Di sini secara minornya teman-teman perhatikan saya sudah tandakan ada support level. Jadi saya pribadi tadi sudah coba rekomendasikan di area entry di sini, tapi harganya malah open di atas gitu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman perhatikan, kalau untuk Antam ya, Antam ini sebenarnya masih menarik untuk teman-teman cermati karena untuk stop loss sendiri dia cukup di bawah ini, teman-teman, cukup di bawah supportnya. Jadi supportnya itu ada di level harga 1760. Jadi kalau harganya eh, break di bawah 1760 ya baru teman-teman boleh cut loss gitu. Sebenarnya Antam ini sih masih menarik, apalagi dia break secara minor ya. Kita bicara minor, dia break high-nya ini
dia break high-nya ini, jadi ada potensi dia up gitu. Jadi ya kita lihat pergerakan structure marketnya seperti apa ke depannya gitu. Kalau seandainya teman-teman udah punya barang, apakah masih bisa di hold? Saham yang bergerak di bidang nikel ini masih menarik untuk teman-teman hold gitu. Dan ingin kalau seandainya entry juga ya, ini sebenarnya masih menarik teman-teman. Buat aja gini. Jadi stop loss sendiri sih di bawahnya ini aja. Memang ada 6%, tapi risk to reward ratio-nya juga masih menarik untuk teman-teman cermati sih. Tapi kalau saya pribadi jujur, kalau seandainya ditanya bidang energi, saya lebih tertarik memang di bidang nikel dibandingkan batu bara saat ini. Karena batu bara sendiri udah terlalu overbook teman-teman. Sudah terlalu overbook. Untuk TP1-nya setidaknya ya teman-teman bisa buat 1 banding 1 di 2000. Ini TP1-nya kalau seandainya teman-teman tertarik untuk Antam, dan TP2-nya teman-teman bisa letak di 2100 lah kita katakan begitu. Oke, itu untuk Antam ya. Jadi sebenarnya saham-saham yang bergerak di bidang nikel masih menarik untuk teman-teman cermati. Namun nggak semua gitu. Nah, selanjutnya ada saham Harum. Untuk Harum saya udah katakan di video juga, saya katakan semalam lebih baik cut loss saham ini. Kenapa? Karena saham ini sedang berada dalam fase yang downtrend, teman-teman. Teman-teman boleh perhatikan dia break area key level penting dia di jauh hari kemarin, dan dia sudah beberapa kali meretest bahwasanya ada sebuah konfirmasi harga benar-benar drop, teman-teman, di sini. Oke, dia sekarang drop, dia break kakinya di sini swing low-nya, dan ya kita yakin ya, saya pribadi yakin kemungkinan besar kalau seandainya teman-teman ingin dapatkan saham Harum best price, saya sarankan menunggu di 1400 atau di 1390 ini. Di sini ada sebuah gap, tapi saya lihat sih kita coba entry di area yang ini aja, teman-teman. Kalau seandainya dia break di sini, dia kena gap, ya structure marketnya justru udah hancur juga, ya baru kita cut loss aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham Harum, saya sarankan jangan entry dengan posisi harga yang sekarang, lebih baik kita tunggu dia masuk di area 1390 gitu. Jadi untuk Harum lebih baik wait and see dulu bagi teman-teman yang ingin entry, dan di video juga saya udah katakan berkali-kali, bahkan di WhatsApp juga saya sudah share ketika dia penetrate ke atas, manfaatkan momentum itu untuk exit terlebih dahulu gitu. Oke, itu untuk Harum ya. Dan saham terakhir ada saham Inco. Untuk Inco, teman-teman perhatikan di sini, ini pergerakannya sedikit berbeda dibanding Harum juga. Di sini teman-teman perhatikan ada sebuah resisten. Oke, nah kita lihat weekly chart-nya terlebih dahulu deh, biar teman-teman tahu. Memang secara majority saham ini udah jelas berada fase yang mulai trending ke atas, dia mulai up. Di sini teman-teman perhatikan, namun ada sebuah pergerakan yang cukup terbatas di saham Inco ini. Teman-teman perhatikan di sini. Tapi yang kita perlu cermati adalah dia seperti membuat pola ascending triangle, teman-teman. Jadi di sini dia ada potensi akan kejar area resistance-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry sih, saya sarankan wait and see dulu, stay away dulu. Tunggu dia benar-benar break di atas 7.100, itu merupakan suatu konfirmasi untuk teman-teman entry di saham Inco ini. Dengan kondisi sekarang sih saya sarankan lebih baik nggak usah dulu coba buy on weakness, karena kalau kita bicara buy on weakness, ya kita menunggunya dia memasuki area ini, teman-teman. Nah, ini di band level dia. Kalau seandainya teman-teman bicara buy on weakness, ya buy on weakness-nya itu di area ini. Gitu. Jadi lebih baik kita mempunyai forecast-nya itu dia benar-benar break ascending triangle-nya, dia break ke atas, baru teman-teman bisa entry gitu. Jadi untuk Inco sendiri sih kita punya forecasting yang cukup positif pergerakan ke depannya. Tapi untuk entry lebih baik kita menunggu dia benar-benar break area key level pentingnya atau resistennya. Ketika dia break, baru ascending triangle-nya valid dan teman-teman bisa buy on breakout gitu. Oke, mungkin di sini aja video-video yang saya sampaikan. Semoga saham-saham yang kita buat di video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi suatu referensi bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang belum punya akun Mirai Aset Sekuritas, ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, sharing bareng dan belajar bareng. Teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.